470, episode 89 Grid Apokalipse 4. Diupload oleh Baca Suara. Saat penembakan dimulai, saya meraih Yi Jihye. Rasanya seakan seluruh dunia memiliki kami di garis bidiknya. Kapal kami dengan cepat memutar arahnya. Saya hanya bisa berdoa agar dia tidak terlambat. Api. Kuaoh. Suara hiruk pikuk meriam yang memekakkan telinga memenuhi seluruh samudera. Busa di sekitar kita menguap menjadi uap. Dengan hampir tidak ada ruang yang tersisa, Turtle Dragon berhasil berbalik pada waktunya. Meski begitu, kami tidak bisa menghindari semuanya. Hyun Seongsi. Ketika aroma tajam memenuhi hidung kami, logam fabel dengan cepat bercabang dan menutupi keseluruhan geladak. Segera, itu menutupi seluruh lambung dan mulai bersinar di panas putih. Begitu panas, bahkan kulit seseorang akan langsung dimasak. Saat gaya tumbukan pada lapisan luar logam menurun, Yi Hyun Seong membuka kancing transformasi baja. Ketika kami melihat langit lagi, kami menyadari bahwa kapal kami jatuh ke dasar seolah-olah tanah di bawahnya telah menghilang. Aku dengan cepat mengaktifkan Demon King Transformation, membentangkan sayapku, dan berteriak. Yi Jihye. Dia buru-buru meraih helm dan mengendalikan pergerakan kapal. Api menyala di bawah lambung dan Turtle Dragon mulai terbang. Hanya setelah mengamankan saldo kami barulah kami bisa mengetahui keadaan sekitar kami. Apa yang terjadi di sini? Dan kemudian, Kim Dokja tidak bisa menutup rahangnya yang kendur. Sebuah kapal di tengah lautan tiba-tiba jatuh ke tanah, artinya, air yang mendukung kapal itu telah hilang. Gugu. Samudera besar telah terbelah menjadi dua dan dasar gelapnya yang dalam sekarang sepenuhnya terbuka. Makhluk air berkeliaran dengan menyakitkan di sana, dan kita bisa melihat gerombolan, dewa luar, dengan gembira merobek-robek makhluk tak berdaya itu. Diahao. Kawanan dewa luar berlari di dasar laut, tubuh mereka menggeliat seperti cacing. Dari kedua sisi samudera yang sekarang kering, gelombang tsunami besar membanjiri. Pindah, cepatlah. Petik 2. Saya berteriak dan Yi Jihye segera membalikkan kapal. Muat meriam. Saat itulah kami mendengar suara meriam yang dimuat untuk kedua kalinya. Hanya dengan mendengar suara sejati itu saja, menanamkan rasa takut yang mendalam ke dalam sumsum tulang kita. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ember Yi Hyun Seong juga. Bahkan jika itu adalah fabel metal, itu tidak akan mampu menahan serangan berkali-kali seperti itu. Ah Jusi, lakukan sesuatu. Lagi pula aku berencana untuk bertindak. Saya menyelesaikan upaya konstruksi jelek saya di bendera putih menyerah sepenuhnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Item, bendera putih penyerahan lengkap, sedang aktif. Sekarang musuhmu seharusnya bisa melihat penyerahan totalmu dari jauh. Sebagian dari rasi bintang terkejut dengan tindakanmu. Sejumlah kecil rasi bintang menunjuk jari menuduh ke arah pengecutmu. Pengecut, kakiku. Anda bahkan tidak repot-repot muncul di sini. Saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mengibarkan bendera putih ini. Yi Jihye, di sini. Saya memanggil, namun tidak ada jawaban yang menghampiri saya. Tidak, yang akan menanganiku secara kiasan adalah Yi Jihye kita sendiri. Ah Jusi, apakah kamu sudah gila? Mungkin tidak terlihat, tapi item ini adalah Grade SSS. Tidak ada jaminan kita selamat hanya karena kita menyerah, kau tahu. Yah, Yi Jihye di sisi itu bisa menjadi gadis yang baik. Mari percaya pada itu. Petik 2. Bagaimana kamu bisa membuat lelucon dalam situasi seperti ini? Sayangnya, saya tidak bercanda. Meriam selesai dimuat ulang dan tepat ketika mereka mulai memancarkan cahaya, saya rajin melambaikan bendera putih saya dan meneriakkan pidato persiapan saya. O3, Yi Jihye. Apakah tuanmu mengajarimu untuk menyerang lawan yang mengibarkan bendera putih? Petik 2. Gugu. Dan kemudian, sisi itu berhenti bergerak untuk pertama kalinya. Meriam yang terisi penuh telah berhenti tepat sebelum mereka bisa menembak. Uap tebal berwarna abu-abu menghilang untuk mengungkap sosok sendirian yang berdiri di geladak. Itu adalah dewa luar, Master of the Sunken Island. Yi Jihye dari belokan ke 999 berdiri di sana, rambutnya yang panjang menari-nari di tiup angin. Meskipun dia telah hidup dalam waktu yang tidak terhitung, penampilannya masih berusia 20-an. Seolah-olah waktunya telah membeku di saat-saat, kesimpulan, pergantian regresi ke 999. Seolah ingin menghitung kekosongan waktu itu, bibirnya mulai berpisah perlahan. Bendera. Itu benar, bendera ini. Kamu ingat itu. Petik 2. Halaman-halaman lama membolak-balik dalam diriku. Adegan-adegan dari belokan ke 999 sedang diputar, bau busuk darah, kegelapan yang menakutkan dari kereta bawah tanah. Keterampilan eksklusif, pemahaman membaca, sedang aktif. Atribut, skenario interpreter, sedang aktif. Kata-katamu telah membangunkan fabel kuno di dalam lawanmu. Dalam kegelapan itu berdiri Yu Jung Hyok. Percikan api muncul dari lampu depan kereta yang hancur berantakan, cahaya yang berkedip sesekali menyinari pedang Yu Jung Hyok yang membantai para monster. Pada hari itu, pedang iblis yang terluka bertemu dengan Raja Penakluk. Pedang iblis bergidik setelah melihat pedangnya dengan mudah menembus musuh yang dia punya banyak kesulitan berjuang sampai saat itu. Yi Jihye berteriak, matanya mengejar lintasan pedang yang tampaknya menghilang karena tidak tertarik.
Jika saya mengikuti setelah Anda, dapatkah saya menjadi lebih kuat juga? Lalu, akankah saya bisa bertahan hidup di dunia yang bau ini? Cucut. Bunga api menari dengan keras di depan mataku. Badai ganas akibat probability begitu kuat sehingga saya bahkan tidak bisa melihat bagian depan saya dengan benar. Makhluk air yang masuk dan, dewa luar, yang menargetkan kami tersedot ke percikan api dan menggeliat kesakitan. What's this? Dewa luar, berbalik untuk melihat, raja mereka. Namun, raja mereka tidak lagi berdiri di sana. Seolah-olah dia tersesat dalam ingatan yang jauh, giliran Yi Jihye ke-999 menjangkau ke udara kosong. Seperti yang saya pikirkan. Saya mendapatkan kesan ini saat pertama kali saya bertemu dengan Secretive Plotter, serta Uril giliran ke-999, bahwa orang-orang ini, mereka jelas-jelas keluar dari pikiran mereka. Karakter, Tuan Pulau Sunken, dengan gigih memamerkan giginya. Ketika suatu keberadaan menjadi dewa luar, biasanya makhluk ini akan berakhir sebagai keberadaan yang sama sekali berbeda. Itu akan kehilangan ingatan akan kehidupan yang dijalaninya dan dilahirkan kembali sebagai makhluk baru. Namun, itu adalah kisah yang dicadangkan untuk dewa luar, biasa, raja dimainkan oleh aturan yang berbeda. Mereka mempertahankan ingatan dan emosi dari kehidupan mereka sebelumnya. Secretive Plotter membagi fabelnya ke dalam berbagai regresi yang berbeda dan menyimpannya seperti itu, sementara Living Flame mendorong perasaan dirinya sendiri ke dalam obsesinya yang dendam. Kalau begitu, bagaimana rasanya untuk Tuan Pulau Sunken? Apakah dia bisa mengingat siapa dia dulu? Yi Jihye, harap ingat siapa Anda dulu. Petik 2. Saya tidak yakin mengapa Yi Jihye giliran ke-999 menjadi dewa luar. Namun, saya bisa memikirkan satu kemungkinan. Jangan hancurkan garis dunia ini. Tempat ini sama dengan dunia tempat Anda dulu tinggal. Yu Jung Hyok ada di sini, begitu juga Yi Hyun Seong, dan begitu juga kamu, Yi Jihye. Petik 2. Cucut. Mengamati dengan cermat tindakan Anda. Sebagian dok Kaibis Agung mengerutkan kening atas tindakanmu. Dongeng dari belokan ke-999 mulai mengalir di depan mataku. Jangan tutup matamu. Pastikan Anda melihat siapa yang akan Anda bunuh. Petik 2. Jangan tutup matamu. Pastikan untuk mengingat siapa yang akan dibunuh pedang Anda. Yu Jung Hyok mengingat bagaimana pergantian 999 Yi Jihye mengingatnya berdiri di sana, pria yang mengajarinya cara-cara pedang dan cara bertahan hidup. Perjuangan untuk bendera dimulai, dan setelah mengambil alih stasiun Chungmuro, dia mengatakan ini padanya. Ingatlah kematian orang-orang yang telah Anda bunuh. Ini mungkin menyakitimu, tapi dengan begitu, kamu akan menghindari menjadi pedang iblis. Bendera Yu Jung Hyok, masih putih dan tidak ternoda, perlahan-lahan goyah di tempat itu. Itu akan menjadi merah, kemudian hitam, nanti. Yi Jihye melihat bendera dengan bangga memungut punggung pria itu dan berpikir untuk dirinya sendiri. Aku ingin menjadi seseorang seperti dia. Itu adalah sesuatu yang saya juga sering pikirkan. Karakter, Fable, Master of the Sunken Island, bergetar hebat. Saya tidak melewatkan celah ini dan terus menembakkan salvo saya seperti senapan mesin. Saya memuntahkan peristiwa putaran ke-999 yang saya ingat tanpa sedikit pun keraguan. Apakah kamu lupa semua yang Yu Jung Hyok ajarkan padamu saat itu? Biarkan yang menyerah lebih awal pergi. Mereka yang merencanakan di belakang Anda biasanya yang cerdas. Kami kekurangan tenaga kerja, jadi kami perlu memanfaatkan orang-orang seperti itu juga. Petik 2. Rahang Yi Jihye jatuh saat dia melihatku dari samping. Dia pasti tidak tahu bahwa aku akan keluar dan membujuk musuh kita dengan cara ini. Tidak masalah jika mereka membuatku jadi pengecut karena aku tidak punya pilihan. Saya harus menggunakan untuk merangsang kenangan dari novel asli karena membeli waktu adalah prioritas utama bagi kami. Saya tidak punya jaminan bahwa metode ini akan berhasil. Api. Sialan, jadi sedikit itu tidak cukup, iya. Kuaoh. Penembakan kedua dimulai. Meskipun daya tembak kali ini lebih lemah, kekuatan penghancur di balik serangan itu masih terlalu banyak bagi kita untuk menghadapinya secara langsung. Satu-satunya rahmat yang menyelamatkan adalah bahwa, alih-alih satu tembakan besar, serangan itu dalam bentuk putaran tersebar, sebagai gantinya. Saya menyaksikan kerang melintasi lautan luas dan menggigit bibir saya, keras. Hyun Seongsi. Petik 2. Aku belum selesai dengan persiapanku. Apakah itu karena dia harus meminjamkan fabel metal kepada teman kita juga? Tingkat pemulihan energi magis Yi Hyun Seong sangat lambat. Baja tempa yang menutupi kapal itu hanya sekitar setengah dari sebelumnya. Artinya, kita perlu menahan belokan ini tanpa bantuan dari transformasi baja. Turtle Dragon mulai mundur dengan setiap ons energi untuk menghindari cangkang yang tersebar. Namun, Yi Jihye bergerak berlawanan dengan arah kapal dan berdiri di depan untuk melindungi Yi Hyun Seong dan saya. Jusis, berdiri di belakangku. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa tentang ini. Petik 2. Kata-katanya yang tak terduga membuatku menatapnya lagi. Dengan cahaya yang tidak dikenal di matanya, dia mempelajari garis depan. Pertarungan ini pertarunganku.
Saya tidak tahu apa yang membuatnya bergerak, tetapi satu hal yang pasti, Yi Jihye telah memilih medan perangnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada giliran ke-999 ini atau apa yang terjadi di tempat itu. Namun, jika ada aku lain yang mencoba menghancurkan dunia ini dengan dalih tragedi dari pergantian kemunduran yang lain. Api hantu membakar dengan ganas di dalam matanya setelah dia mengambil keputusan. Aku tidak akan pernah memaafkan aku yang lain. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, melepaskan statusnya. Aku diam-diam menatapnya. Lautan adalah medan perang paling optimal baginya. Satu-satunya hal yang bisa saya percayai saat ini adalah Yi Jihye dan kapal perangnya. Probabilitas nebula merembes ke dalam inkarnasi, Yi Jihye. The Great Fables yang saya miliki menuangkan dalam semua status mereka ke dia. Aura emas yang menyilaukan menyelimuti tubuhnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, sebelum tersenyum menyegarkan padaku. Terima kasih, Jusi. Kapal perang Yi Jihye melesat ke depan. Turtle Dragon menghindari busur dari cangkang yang masuk yang berserakan dan memuntahkan api dari boneka itu. Semua pasukan, maju. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai berbicara pertandingan besar. Nyala api menyembur oleh boneka naga kecil bertabrakan dengan cangkang yang ditembakkan dari sisi lain dan menguap. Sejarah yang kami jalani bersama menjadi fabel dan bertabrakan dengan fabel belokan ke-999. Great Fabel, Demon World Spring, membantu inkarnasi, Yi Jihye. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, telah mulai mendongeng. Jika seseorang melihat kekuatan penghancur fabel besar sendirian, maka pihak kita seharusnya tidak didorong oleh nebula Anda yang biasa-biasa saja. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, telah menyerahkan perintahnya pada inkarnasinya. Karakter, Yi Jihye, sedang mengaktifkan Ghost Fleet Level. Tanda tanya. Keahliannya, armada hantu, akhirnya menampakkan diri di atas perairan samudera yang luas. Masing-masing kapal ini telah melampaui ukuran kapal penjelajah dan sekarang hampir mencapai kapal induk. Mereka mengawal Turtle Dragon, dan meludahkan api selaras satu sama lain. Muat meriamnya. Armada hantu Yi Jihye memulai barisan maju mereka yang cepat. Sayangnya, sisi itu mulai menembak lebih dulu. Gelombang api menyerbu ke hamparan luas samudera. Armada langsung menuju ke gelombang. Dinding air raksasa menghalangi bagian depan kami, tetapi matanya hanya terfokus pada satu titik. Api. Tembakan terkonsentrasi menyebabkan satu sisi gelombang meledak. Armada menggali lubang kecil itu dan terus maju. Armadanya, sekarang dalam formasi garis lurus, kemudian melepaskan tembakan ke segala arah. Dewa luar dihajar oleh meriam yang berteriak kesakitan. Yi Jihye menginjak teriakan itu dan terus maju ke depan lagi dan lagi. Dia bahkan memuntahkan darah setelah menggunakan energi magis yang berlebihan, namun dia tidak pernah melepaskan kemudi. Bahkan jika hanya satu tembakan. Mata Yi Jihye memancarkan cahaya dingin masih tertuju pada satu titik. Pada kapal perang tertentu menunggu di luar tembok ombak yang tebal. Muat meriamnya. Muat meriamnya. Constellation, Bal General of Justice, bersorak atas inkarnasi, Yi Jihye. Konstelasi, Raja Hengmu, bersorak atas inkarnasi, Yi Jihye. Constellation, Sorcerer pertama Joseon, sedang mendukung inkarnasi, Yi Jihye. Konstelasi, pahlawan terakhir dari Wang Sanbeol, sedang bersorak atas inkarnasi, Yi Jihye. Konstelasi, Maitreya bermata satu, mendukung inkarnasi, Yi Jihye. Constellation, Seo Ai Single Stroke of Bruce, bersorak atas inkarnasi, Yi Jihye. Konstelasi Semenanjung Korea sekarang menatapnya. Sambil menonton dia menembus situasi pertempuran yang sangat tidak menguntungkan ini, saya mulai mengingat halaman tertentu dari novel asli yang sudah kuno. Evolusi atribut karakter, Yi Jihye, sudah dekat. Evolusi atribut terakhirnya, sesuatu yang juga dia alami selama aslinya, akan segera muncul di depan mataku. Hal seperti itu hanya mungkin terjadi karena situasi saat ini. Probabilitas yang dipinjamkan kepadanya oleh konstelasi Semenanjung Korea, dongengnya sendiri yang telah diakumulasikan dengan kecepatan abnormal, dan akhirnya, tekad Yi Jihye untuk mempertaruhkan kematian semuanya digabungkan untuk menciptakan keajaiban ini. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, sedang melihat inkarnasinya. Dari langit yang jauh, sponsor Yi Jihye, Dewa Perang Maritim, menatapnya. Dia adalah rasi bintang yang melindungi dan menasihatinya untuk waktu yang lama. Saya tahu apa yang dia pikirkan saat ini, saya bisa merasakannya, karena saya juga seorang bintang seperti dia. Dia saat ini sedang mengalami suatu peristiwa yang hanya akan dihadapi oleh rasi bintang yang terkecil. Kejadian inkarnasi melebihi status sponsornya. Ini harus menjadi apa yang pasti disadari oleh Perang Maritim, bahwa sudah tiba waktunya baginya untuk mengakui kebenaran, bahwa sekarang adalah waktu untuk melepaskan inkarnasinya sendiri dari pelukannya. Dan begitu, lautan menginginkan satu raja untuk memerintah atas badai dahsyat. Dewa Perang Maritim melantunkan fabel seolah-olah dia mengirimkan pesan ucapan selamat kepada seekor burung muda yang naik ke langit untuk pertama kalinya. Here karenanya, tidak perlu bagi dua raja di lautan luas ini. Atribut karakter, Yi Jihye, berevolusi. Karakter, Yi Jihye, telah memperoleh atribut kelas legendaris.
Akhirnya, pedang iblis yang terluka maju ke lautnya sendiri. Atribut karakter, Yi Jihye, telah berevolusi menjadi Raja Laut Besar. Api. Api. Ketika tembakan meriam yang memekakkan telinga terdengar, segala sesuatu di depan mata kita diselimuti oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Fin.